Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik ya. Ya. Sini naik apa? Naik motor Pak dari Malang, dari kos ke sini. Kuliah ini tuh. Iya kuliah. Kuliah. Terus mulai tapi? Iya sudah. Tadi Jumat libur kok. Berarti gak kuliah. Oh, kuliah tetap jam 1 sampai 2 itu sebenarnya ada. Cuman dosennya kan pengennya langsung digabung ke hari Kamis gitu. Jadi sekarang nggak ada. Berapa SKS sekarang? SKS sekitar ya 20. Semester 1 sementara masih 20 SKS. Paket. Dipaketkan sama dosen. Paket kan. Ya. UM. Semester 1 paketan dhisik memang. Iya. Baru semester 3 nanti. Berarti UM semester 1 masih ada ini kuliah pagi ke masjid. Ono enggak ya? Sabtu. Oh, enggak ada. Agama biasanya Pak. Masih belum ada. Itu perkiraan semester 2 atau 3. Itu mata kuliah umumnya masih semester 2 atau 3 gitu. Mantap. Pendidikan agama jenenge TDI. Ya, TDI. Aku tuh ini budal bar subuh. Mantap itu ya. Sabtu bar subuh nang masjid. Bulan-bulan gitu Ya, tapi masih belum ada. Oh, temanku ada sih, temanku dari sastra itu ada. Dia memang TDI. TDI-nya pagi sih, Pak. Mulai jam 8 gitu. Hah? TDI, iya. TDI jam 8. Tumben. Iya. TDI ku jam 5. Jam 5, jam 6. Kalau sekarang lebih pagi, kok lebih pagi, lebih siang, Pak. Enak itu. Enak. Enak ya. Iya. Zamanku jam 6. Wih, kodok. Padahal biasanya ada sing tulung aku ngono kuwi wis mulai. Cepat ini kan mulai. Lah ono-ono kan malah gak jadi pulang. Biasanya Iya. hari pertama itu masuk kafe Pak. Nyuntuh stempelnya nggak dewe. Ya. Wah, iya bener. Sampai tak ngono ta? Tetep ya tahu. Sampai tak ngono ta? Tahu. Nah, stempelnya dewe. Wah, ini. Wah. Potong ini. Itu tips ya teman-teman. Ya lewat itu. Kalau timbangane bar subuh ngantuk-ngantuk sepedaan kan Ya baik. celaka. Ya. Gak masuk. Sekarang wis gelap ini. Sekarang lebih enak kok, Pak. Sekarang, iya. Lebih dibuat siang. Ospek enggak serem ya? Waduh, ospek ya itu sih. Ya cukup serem juga sih, Pak. Serem ya? Ya seremnya itu sih. Lebih seremnya itu pas ospek fakultas itu ada apa? Ada komite disiplin itu, Pak. Ngeri banget itu, Pak. Marah-marah. Iya, jelas marah-marah, jutek lagi. Tuh. Saya ada Pak, seniornya di sini. Coba. Halo. Oh iya. Oh iya dah. Oh iya ya. Ngomong ini Apa itu ya, Pak? Anda ini. Pak Angga itu Ya. capek deh. tiba ketemu deh sekarang. Mau izin Karma. Dua-dua. mau izin ke kamar mandi aja juga cukup susah sih. Ya kadang itu ya, mau izin ke akomdis jutek banget. Ya sudah sana. Oh gitu langsung gitu. Kadang ya kalau semisal kelamaan gitu langsung dimarahin, langsung ya kena protes lah. Tapi kayaknya nggak seberat yang dulu ya Pak Angga. Iya, tapi nggak seberat dulu sih. Ya sebenarnya ya memang itu sih, memang lebih buat kedisiplinan saja. Nggak sampai sebegitu mengerinya gitu, sebegitu mengerinya seperti dulu gitu Pak. Anda belum merasakan osjur? Udah osjur? Oh osjur sudah Pak, aman. Udah lah Pak. Apalagi osjur ini sudah sangat aman, bebas komdis, lebih seru lagi. Iya sih. Osjurnya itu ke itu Pak, ke dusun apa namanya, dusun sahabat alam. Itu osjur. Sahabat alam. Iya di Batu Karangploso gitu Pak. Di situ. Garut. Enggak, aku ben gak ono. Mari ospek biasa, Ya. iki inaugurasi sih. Baksos biasanya. Bakso terus inaugurasi. Ya. Aku ben gak mau. Males aku. Kalau aku langsung itu Pak, langsung inaugurasi, langsung ada acara sosmed setelah ada LKRN ya, namanya itu LKRN buat ospek jurusan gitu. LKRN, setelah LKRN itu mungkin 2 minggu ke depannya itu langsung ada sospes gitu loh. Sospes, sosiologi festival ya, punya inaugurasi juga. Terus ada penampilan pentas seni dari beberapa
penampilan dari mahasiswa sosiologi gitu. Sing melok UKM itu ya? Enggak, apa memang dari anak sosiologinya? Ya dari sosiologi Pak. Dari sosiologi. Tapi targetmu memang kuliah kan? Iya, jelas Pak kuliah Pak. Iku wis kebayang kapan nih? Kebayang sejak itu Pak. Malah sejak SMP saya Pak. Kuliah itu langsung sosiologi apa? Ya pokok kuliah. Kalau dari SMP mungkin kalau dari pemikiranku ya mungkin ya mau kuliah dulu lah intinya gitu. Nah, tapi baru pas kepikiran sosiologi itu pas SMA mau lulus itu Pak. Kenapa? Itu sebenarnya aku itu mau nargetin jurusan sejarah, tapi kan itu ada temenku yang pengen ngebet banget gitu masuk sejarah gitu kan ya. Terus katanya bu guru BK kan rekomendasinya kan satu anak satu prodi di satu kampus itu. Nah jadi saya ya ngalah aja masuk sosiologi, tapi sosiologi it's okay lah, saya milih sosiologi juga udah merupakan pilihanku dan itu sudah diterima di kehendak Tuhan gitu. Poso ini apa? Terlalu filosofis. Pilihan berapa itu sosiologi? Kalau di pilihanan ya Pak di SBM kemana? SNBP ya. SNBP itu pilihan pertama malah. Pilihan keduanya? Pendidikan IPS. Padahal biar lomba di sekolah dia lombanya menangnya kayak Secara poster, Ya poster. fotografi. Ya. Akhirnya masuk, wah ini masuk DKV paling atau apa ya? Iya DKV kan kalau di sekitaran sini. Mungkin kalau lebih luas lagi isi gitu. Iya. Enggak, sosiologi. isi. Oh karawitan ya, karawitan ya. Apa? Aduh, kok iso isi kan? Iya, Bisa. kan partner si ini Kak, tim karawitan kan. Iya. Tapi akhirnya ya tetap masuk sosiologi juga sih. Gokil. Gokil emang. Gokil. Ya gitu lah. Sebenarnya ada juga sih temanku masuk DKV itu. DKV itu ternyata nggak hanya buat poster secara digital gitu, gambar secara digital itu enggak Pak. Itu ada kayak buat apa? Buat gambar secara manual juga Pak. Ada ngelukis juga gitu Pak. Ada trimantra dan lain-lain gitu loh Pak. Itu ada. Aku punya temanku itu. Temen apa itu? Ya teman satu kos. Oh, temen. Oh. Satu kos punya. Bukan sini ya? Hah? Bukan anak sini ya? Bukan. Dari situ Pondok kalau nggak salah. Bisa mendesainkan logo semaput sing apik. Waduh Pak, kalau sekarang mungkin ya. Untuk mata kuliahnya itu kalau saya lihat itu fokusnya itu ke kayak gambar secara manual dulu ya. Tapi lihat saja nanti kalau semisal bisa nggak buat logo semaput yang baru, nah itu bisa. Sosiologi materinya apa? Awal-awal gini. Materinya sih ya berkaitan dengan sosiologi itu berkaitan dengan itu Pak, interaksi sosial kemasyarakatan gitu ya. Mata kuliahnya pengantar sosiologi, malah ada juga antropologi juga. Itu ada antropologi itu kayak mempelajari apa ya, asal usul manusia dan budaya itu malah lebih masuk ke ranah antropologi gitu loh Pak. Budaya ya. Iya budaya. Jadi sosionya dapat, Ya budayanya dapat ya antropologi ya. Budayawan. Ya belum sampai lah Pak. Kayak sosial tejo. Ya. Seniman gendeng. Wah menarik ya berarti. Iya. Sosiologi ya itu. Sekarang sudah longgar berarti bisa ke sini. Apa Ya. banyak tugas malam? Sebenarnya ya aku di sini sebenarnya itu mau wawancara guru inspiratif ya, tapi ya itu sih beliaunya itu masih repot, jadi tidak memungkinkan. Mungkin besok mau wawancara. Memang di sini tujuannya itu ada tugas, emang ada tugas, tetapi kan Bapak Braga dan Bapak Angga sendiri kan ngundang saya untuk podcastan. Jadi ya saya itu kayak mau ikut juga. Aku nggak ngundang. Apa sih? Oh iya, malah justru saya minta ke Pak Rizal, Pak Rizal. Aku sih ngundang Pak Riza. Iya. Enggak ya. Sebenarnya saya yang mau diundang sama Pak Rizal. Saya ngechat Pak Rizal, beliaunya mau gitu, terus oke lah, terus mau podcastan gitu. Nah,
beneran saya di sini terus diajak podcastan. Nah gitu Pak. Kamu kalau cerita itu waktu episode pertama kayaknya. Iya. Tulismu lo guys. Wawal iku Aldo. Sing gak dihapus-hapus ya Aldo. Hapus Aldo. Suwe menar iki gak tayang-tayang. Kenapa Pak kok nggak dihapus Pak? Lah durung tayang, durung tayang. Oh iya. Wah. Ini beberapa sih udah, beberapa itu diganti. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah Pak bisa diundang di sini. Enak gak sih sekolah lagi? Ya menurutku enak-enak aja sih Pak. Ya karena juga kan ya saya juga dapat teman baru ya, teman baru. Selain itu juga kan membangun karir juga ya, mungkin dengan memanfaatkan relasi, dengan belajar bersama, dengan bukan hanya soal materi doang ya Pak. Mungkin menjadi mahasiswa itu harus bisa mengasah teamwork, kerjasama dengan mahasiswa yang lain Pak. Justru harus begitu. Nah itu biasanya kan ada beberapa tugas dari dosen itu kayak kelompokan gitu ya, kayak kelompokan gitu kan ya. Itu biasanya kelompokan harus ada kerjasama gitu kan ya, biar tugasnya itu bisa selesai, bukan hanya selesai secara asal-asalan, tapi harus bisa selesai dengan tepat dan efektif, dan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu loh Pak. Nah gitu. Tapi sesuai sesuai prediksi kayak Pak Angga ya. Ya, Kan pilihan pertama kan ya Saleh. ya, Sudah niatnya ke situ. Iya, niatnya ke situ Sal. ya. Ada nggak teman yang, waduh salah jurusan ini? Salah jurusan ya. Tapi kayaknya kalau semester awal banyak yang merasa gitu. Iya. Banyak mesti. Banyak sih sebenarnya banyak. Tapi lah dilakoni, oh enggak salah. Enggak. Sebenarnya kalau alur-alur itu diikuti, mungkin mereka juga akan mengikuti alur juga gitu loh Pak. Ya gitu. Kayak awalnya pengennya masuk sejarah, terus kok ternyata yang diterima masuk sosiologi. Awalnya kok ngerasa, kok aku ngerasa salah jurusan gitu ya. Oh tapi it's okay lah, saya mau ikut ya udah saya milih ini aja. Nah, dijalanin terus kok akhirnya malah betah di situ. Nah ya akhirnya gitu Pak. Oke. Sekarang aktivis Pak. Waduh, aktivis masih belum. Awal semester Moro-moro. Waduh Pak. Kalau demo moro. Oh enggak Pak. Demo. Oh enggak Pak. Kalau aktivis itu masih belum. Cuman masih belum Pak Angga. Cuman sudah dirasuki ya belum. Oh masih belum Pak. Ayo Dek ke sini loh, ke aula mana? Oh ya. Ada kan sih ngono-ngono. Ada. Moro-moro ono undangan. Ayo ke. Oh iya. Oh ya ada. Berkedok opo ngono wi. Iya, aku justru juga malah sehabis ospek itu malah pernah ditawari sama kakak tingkat buat ikut organisasi HMD. HMD itu kayak organisasi sejenis BEM gitu kan ya. Ada BEM Univ, ada BEM fakultas gitu kan. Kalau HMD itu ranahnya itu ke prodi. Iya, ke prodi. Hampir sama seperti BEM tapi ruang lingkupnya beda. Bawahnya jurusan. Oh, bawahnya fakultas. Fakultas jurusan prodi. Oh iya sih. Ya, jurusan prodi kayaknya sama sih. Jurusan prodi apa tuh? Maksudnya, oh ya beda. Kalau dari akademisnya beda, tapi kalau dari HMD-nya itu loh Pak, itu sama. Ada HMJ-nya enggak? Ya itu HMD itu Pak. HMD. Nah, sebenarnya sekarang HMD, Himpunan Mahasiswa Departemen gitu. Oh iya ya. Jurusan ini lagi dari departemen. Jurusan ini kayak angkot ADL. Langsung dikasih departemen biar kece. Oh sekarang gitu ya? Iya, gitu sekarang. Kurang 5 Aku pernah ditawari itu Pak. Kenapa di UM? Kan bisa aja dari mungkin kamu melihatnya dari peluang. Kalau SBM itu apa sih nilai rapot ya? SBM itu Tes, tulis. tes SNPTN. UTBK. Kalau yang UTBK. dari sekolah itu apa? Yang kemarin? SN
SNBP. SNBP, kalau dulunya namanya SNM. Kalau waktu kamu SNM aku. SNM, Ya, atau SNBP gitu, Pak. SNBP. Iya. Kemarin masuk nggak kamu SNBP? Alhamdulillah, Pak, masuk. Terus Masuk. gagalnya di mana? Nggak gagal sih, Nggak Pak. gagal kan ya? Iya. Kok masih tes lagi? Nggak usah tes, Pak. Kalau semisal langsung diterima di SNBP, berarti nggak usah tes. Tapi kalau semisal nggak keterima, ya otomatis harus SBM, tes UTBK gitu loh, Pak. Ya. UTBK karo SNBT itu sama ya? Ya sama sih, Pak, sama. Beda istilah aja ya. Ya, Pakai istilah bingung. iya, sekarang istilahnya dibawa. Enggak kan ada prioritas yang dari pertama kan dari nilai raport tuh, Ya. ya kan? Ya. Diambil beberapa. Heeh. Kalau misalkan nggak masuk, terus ada jenjang lagi baru yang mandiri gitu kan. Oh. Kalau waktu kamu apa? Yang kamu tahu? Kalau aku tahu ya pertama SNBP, SNBP. yang kedua SNBT. SNBT itu UTBK. Tes berarti ya? Ya, yang tes ketiga. seluruh Indonesia ya? Iya, kalau semisal SNBT-nya tetap nggak keterima, Hah? ya harus ke jalur mandiri. Mandiri. Ya, tuh. Sama loh. Iya. Cuman kalau tes mandiri di masing-masing kampus atau universitas itu berbeda-beda, Pak. Mandiri Iya. itu masih tes? Ada yang tes, ada, prestasi juga ada. Tapi bedanya SNBP, SNBT itu dilaksanakan oleh mungkin pusat atau dari Kemendikbud gitu ya, Pak ya. Dikti. Kemendikbud. Ya, oke. Itu yang pertama, yang kedua itu tes mandiri. Mandiri itu dari Kampusnya masing-masing. kampusnya masing-masing dan itu berbeda-beda, Pak. Ya. Ini masalah ini kayak masalah kayak cuan-cuan nih. Kebijakannya kampus Iya. masing-masing. Kamu sekarang berapa SBB? Oh, UKT. UKT ya? UKT. Oh ya, UKT. Kalau UKT bilang. kalau dari aku alhamdulillah, aku penerima KIP. Oh, KIP kuliah berarti ya langsung dibayarkan ke sana. sulit nggak sih? Hah? Sulit nggak dapat KIP? Syaratnya apa? KIP ya sebenarnya dari apa ya, dari isi datanya sih yang cukup susah ya, Pak. Mungkin harus isi biodata, terus Konfirmasi itu ya? iya, terus harus isi apa, biodata orang tua juga, dan harus menjelaskan secara detail, Pak. Apa itu? Ya, semisal kayak kondisi ekonominya, terus kondisi kesehatannya, itu juga harus dijelaskan, Pak. Iya. Berarti ada kemungkinan nggak goal tuh? Meskipun ada KIP. Gimana, Pak? Nggak. Mungkin dari data-data yang dimasukkan tadi ya Pak Angga ya? Ya. Ada yang wah gak masuk ini, gak masuk checklist kayaknya, atau dari misalkan harus masuk 10 checklist ternyata cuma 2 atau 3 yang masuk, terus akhirnya wah nggak bisa masuk, nggak dapat KIP gitu. Nggak lolos. Nggak lolos gitu. Sebenarnya kemungkinan ada ya, Pak ya. Tetapi kalau dari saya pribadi ya kurang tahu, Pak, terkait hal itu. Soalnya yang biasanya yang seleksi itu kan dari kampusnya, jadi ya nggak tahu, Pak. Iya, itu diseleksi Kalau dari aturan kampus. sekarang sih apa jenenge, jadi KIP itu kalau dari SD-nya dapat kan ada kartu KIP. Iya, KIP. biasanya kartu KIP itu kalau SD dapat, SMP dapat, SMA dapat, terus Iya. kuliah biasanya dengan Berarti valid ya gitu ya? Iya, valid. kalau aturan yang terbaru. Iya, soalnya Di kampus ada KIP kan dibedakan banyak ya. Iya. Dibedakan jadi 3, ada yang dari pihak kampus, ada yang dapat dari anggota DPR. oh ya itu ada. Siswa. Siswa apa KIP? KIP, tetap KIP ya. Itu ada. Berarti peluang ya sebenarnya anak yang nggak ini ya, nggak, maksudnya kan kurang mampu kan ya? Luang, makanya itu kan nanti di apa di dapur, di datanya kan ngambil dari data dapur. Jadi Iya. dapur itu sudah kelihatan siapa yang dapat, siapa yang enggak. Kalau dia pemegang kartu KIP otomatis dengan sendirinya dapat. Dapat. Tapi kalau nggak pegang kartu KIP, biasanya ini dari diambil dari anggota-anggota DPR. Iya. Seleksinya masih bisa. Tapi kalau yang punya kartu KIP otomatis dari SD, SMP, SMA itu kan otomatis. Iya, Pak. Biasanya kayak KIP. Lumayan nih, dapetnya banyak nih. Dapatnya banyak. Informasi ini penting ini Pak KIP. Soalnya eman karena banyak yang Iya. kemarin lolos SNBP Iya. terus kena UKT biar wis. Iya, UKT sekarang kan Padahal- mahal-mahal, Pak. Padahal seiso ono jalur KIP. Iya, ada. Kena UKT waduh larangnya gak tak cukup. Nah,
itu belum kayak kampus ya, biasanya ada dari pihak kampus itu ngasih beasiswa sendiri, ada enggak? Mungkinan ada Pak, ya ada. Ya dari KIP kuliah siswa itu Wes gak mikir keuangan kampus loh. Semester UKT berapa, ini berapa, gak mikir sama sekali. alhamdulillah Pak, kalau saat ini mungkin nggak terlalu kepikiran ya Pak ya terkait mungkin pembiayaan ke kampusnya gitu masih enggak Pak. Tapi kalau dari biaya hidup ini yang perlu diperhatikan Pak. Enggak, maksudnya yang di kampusnya berarti udah clear udah. Oh, udah clear Pak. Ya, soalnya langsung dari pusat langsung disalurkan ke kampusnya langsung. Langsung mendapatkan yang bersangkutan. Betul. Kan berarti istilahnya sekarang nggak ada alasan anak maksudnya, waduh orang tua saya nggak mampu Pak gini, nggak ada alasan. Kecuali memang anaknya nggak mau ngurusin ya. Iya. Ya tergantung Informasi ini. Dan ngurusnya pun ada ada waktunya juga. Kalau semisal telat ya nggak bisa ngurus lagi gitu Pak. Berarti tahun depan ya. Iya, nggak bisa tahun depan Pak. Cuman bisanya tahun ini. Oh, Sekali saja bisa. nggak boleh gap year berarti. Kali masuk ya. Nggak boleh. Berarti kalau dia mencoba kemudian nggak selesai ya wes hilang kesempatan berarti. Hilang Pak kesempatan dan harus mungkin cari beasiswa yang lain. Iya. Gitu Pak. Benar ya jadi. Ingat itu ya. Betul. Nek setahu saya ya kuliah itu beasiswa itu nggak hanya dari mindsetnya anak-anak itu kan beasiswa itu kadang harus pinter, saya harus nilainya 90 dan lain sebagainya. Bener. Ini kalau setahu saya di angkatan saya itu Pak ya dulu waktu kuliah itu anak nggak terlalu nggak pinter dalam pelajaran itu dia bisa dapat beasiswa. Prestasi entah itu kadang itu kayak apa ya dulu namanya di kampus kira apa gitu Karya ilmiah. dan itu iya. kan biasanya minimal anggota entah itu 1, 2, 3. Nah itu kalau 2 orang pun itu nggak bisa deal, akhirnya kadang itu titip nama lah. Yang titip nama ini kan nggak harus selalu pinter, yang penting arek iki ono jenenge belum digawe itu juga biasa dapat beasiswa. Makanya kalau kuliah itu benar-benar harus cari informasi ya. Iya. Nggak bisa kalau pasif gitu ya. Tapi kalau emang niatnya kuliah sih Pak. Harus ya. Makanya itu kadang itu anak-anak terbentur itu edukasi yang kurang. Edukasi itu kurang seperti apa mereka menentukan jurusan itu kurang. Mari kita di sini undang Bapak Aldo Iya. untuk memberikan informasi Klarifikasi. Harus digencarkan mulai sekarang edukasi Pak. Ya melalui sosialisasi itu harus segera disimak informasinya, itu juga penting. Nah, itu berkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi tadi, SNBP, SNBT atau mandirian. Terus yang kedua itu KIP, kuliah, itu juga harus selalu disimak. Karena itu penting buat persiapan ke perguruan tinggi nanti gitu loh Pak. Iya, benar. Do, saya cuma ingin tanya satu Do. Iya, gimana? Dulu kan sekolah juga ngadakan yang namanya Expo Kampus ya? Expo Kampus. Nah, Iya. dari Expo Kampus yang kamu terima dulu sampai kamu ngalamin sekarang Expo Kampus, bukan Expo Kampus, kamu sekarang sudah kuliah. Iya. Yang kamu terima berapa persen? Yang mereka kan nerangkan sembarang kalir ya banyak ya. Iya. Apakah itu memang sesuai dengan yang mereka jelaskan atau sangat berbeda jauh? Menurutku sangat sesuai Pak. Sangat sesuai. Iya, sangat sesuai. Mungkin kalau daya tangkapku terkait Expo Kampus yang kemarin ya Pak, terutama Expo Kampus kemarin yang menjelaskan Universitas Negeri Malang itu malah sekitar Berapa persen? 70% malah. 70%. 70% itu hampir bagus loh Pak. Informatif. Informatif banget Pak. Iya. Tapi kadang itu memang anak-anaknya sendiri ya yang kadang itu aku nggak ada informasi, padahal informasi itu sangat penting sekali. Iya, sangat penting. Supaya kalian itu nggak tersesat di tengah jalan. Iya, tersesat di tengah jalan nanti kalau informasinya nggak dapat ya malah gitu. Perbandingan antara kamu saat sekolah sama kuliah, kira-kira berapa persen perbedaan antara sekolah sama kuliah? Ternyata sekolah itu gini, kuliah itu gini, beda sekali. Waduh, kayaknya beda Jauh. banget, Beda jauh. Pak. Kalau semisal ya, kalau sekolah ya, kalau mungkin ada tugas dari guru itu kadang juga masih masih Nguber. masih ngubar siswanya. Nagih-nagih. Iya, masih ngubar siswanya. Kalau semisal kuliah, wah itu udah beda. Justru dari mahasiswa sendiri itu Harus ke dosen. proaktif berarti. Iya, harus aktif. Kadang ada dosen yang jual mahal ya.
Iya, jujur. Mungkin ada ya. Inisial. Inisial. Terus itu dari secara segi tugas, terus dari secara apa ya, lingkungan, apalagi kamu rantau istilahnya meskipun sama-sama Malang yo, Iya. tapi kan ya rantau di Rantau, iya. kos kan kamu ya, itu ya apa dari segi lingkungan Oh, kalau dari lingkungan tuh bebas ya, beda banget. Kalau di kampus itu malah bebas banget pak. kate gondrong ya buat Rambut gondrong ya banyak, pokok biasa. biasa, Malah ada itu, malah ada beberapa itu ngombe miras. ya, Ada itu. Terus apa lagi yang lainnya? Kayaknya nggak aneh sih, bukan rahasia. ya sudah wis. bebas kan ya berarti. Iya. Terus apa lagi? Terus apa lagi ya? Ya dari kegiatan itu sebenarnya juga lebih bebas pak. Kegiatan lebih bebas. Terus oh iya, konser-konser itu juga sebenarnya itu juga lebih bebas lagi pak. Lebih banyak. Lebih Kayak banyak. seni-seni gitu ya, bukan pameran sih. Kayak kegiatan band-bandan gitu ya. Iya, lebih banyak lagi itu pak. Ya, Terus? itu. Tapi kalau selesai diringkesi gak salah. Ya, tetap, Pak. Kan sudah ada panitia. Anak Kan OSIS sudah ya. ada panitia ya pak. Setelah selesai acaranya harus diringkesi. Iya. Ya kan wis anu lah, wis dewa lebih tua, jadi lebih ngerti lah gitu. Nah, itu. Guyon. Nah, Terus gini tuh, kan dengan kebebasan yang seperti itu ya, hmm. banyak nggak sih kamu yang melihat ternyata dulu yang tak pinginkan waktu SMA, misal gondrong, Iya. gondrong ya, tapi ternyata di perkuliahan itu, yo banyak juga yang nggak gondrong, padahal itu sudah dibebaskan. Iya. Kira-kira apa? Alasannya kenapa? Menurutmu? Kayak kamu sendiri gini wes, Iya. kan nggak harus kamu kuliah pakai hem dan lain sebagainya. Iya. Tapi kenapa kok kita memaksakan harus pakai hem, terus habis itu kan memang nggak ada aturannya toh? Iya nggak ada tatipnya. Nah, Oh kenapa? pakai hem ini ya? Nah, ya misal contohnya kayak gitu kuliah kan nggak harus kamu harus pakai hem, harus pakai ini, harus pakai ini kan boleh. Iya boleh. Nggak ada Bebas ya, tatipnya Pak. juga toh? Oh kalau alasan saya apa ya? Kenapa? Pakai hem ini ya mungkin anu ya. Mungkin biar lebih kece. Nyaman ya, nyaman. Lebih nyaman, ya lebih kece. Iya lebih kece. Pantes. Lebih pantas. Malah ngiranya aku kayak kayak dosen malah. Setuju nggak menurut pendapatmu misal kuliah gitu ya? Kan Iya. kita sudah dibebaskan boleh gondrong. Saya itu juga dulu gitu sama Iya. di MIPA ya. Gondrong. Enggak gondrong. Aku Enggak gitu. celana kain itu paling anti pak, sumuk, gerah, ongkak. Iya. Terus habis itu ya lama-lama kegeser ngikut alurnya di sana. Iya. Apakah setuju? Apa waktu itu akan membentuk kita menjadi yang lebih baik? Setuju apa enggak? Menurutku setuju sih, tetap setuju. Karena ya dengan waktu itu ya segala sesuatu ya itu alur-alur yang sebelumnya mungkin ke alur-alur berikutnya menyesuaikan dengan dengan zaman ya mungkin itu kan. Nah, itu harus bisa menyesuaikan ya sebenarnya ya itu bisa bisa kalah yang lebih baik juga bisa. Apalagi kayak di UM ya, ini kan saya juga kuliah di UM itu sangat kental sekali. Iya. Terlihat plot-plotnya, oh ini anak dari jurusan teknik, oh ini anak dari jurusan sastra, oh ini anak dari jurusan MIPA. Ciri-ciri fisik. Ciri-cirinya itu kelihatan. Wah, yuk ciri-cirinya ya. Ya sebenarnya ya Teknik bisa. mesti gundul-gundul mesti arek. Kalau Sekarang gitu nggak? Saya gitu nggak? kalau sekarang aku kayak kayak hampir sama semuanya. Sama semua. Heeh. Terus belum melihat paling ya. Ya masih belum kelihatan sih Pak mungkin ya. Nah, itu. Kalau dulu sastra itu ya anak sastra, anak DKP dan lain sebagainya. Mungkin ya, mungkin soalnya. Iya. Mungkin kalau UB Iya. Erlangga mungkin nggak tahu lagi. Itu Tapi UM ya ketok kok Pak. kelihatan sama. Lihat. Di kafe ku gondrong-gondrong. Gondrong-gondrong. Iya sih, Kadang apa ya suruh teknik, kaos. gondol-gondol. kayak osen nih loh, area teknik. Slap kan? Nggak training. Iya. Kayak iku iso gawe celana Mesti nggak tas gede, ono aja ini Oh my God, apa itu jenenge? Ciri khas ya? Tenis, alat-alat tenis. Area ireng-ireng. Iku mungkin karena lah di UM mireng-mireng karena nganu Pak. Kolam UN ku ben hijau. Saiki sih iya. Sekarang anu ya Pak ya. Enggak, yang daerah kolam tuh, sing ngarepe sastra itu. Yo apa nih yo? Utarane sastra itu kan ya. Ya. Sekarang tuh ada gedung besar ya. Itu gede loh. Gedung gede itu. Gedung besar. Ya di mana Pak tadi? Mau ke arah veteran. Mau ke arah veteran. Depannya berarti depannya masjid.
Kan ada gedung itu. Kayak kedokteran itu. Gerbang Ambarawa. Oh, itu FIK, Pak. Oh, FIK pindah. Banyak FIK, iya. Oke, sekarang kuno. FIK pindah. Tapi Iya, wah apik gedungnya. FIK ya bagus. Gedungnya di sana bagus kok. Ono Di sana juga ada kolam renang. Kolam renang ada. Oh, tapi ya cocok sih. Iya, Ada cocok. lapangan tenis. Iya. Emang kayaknya di khususkan di arah Narung. Tapi masalahnya kalau sekarang itu loh Pak, kayaknya penanganannya penanganan pemeliharaannya gitu masih terbilang kurang gitu Pak. Sekarang airnya jadi hijau Pak. Sekarang. Oh, Anda belum tahu zaman saya dari Dari dulu. dulu. Renang itu mbek kodok. Sepertinya dari zaman saya sampai kadok pernah dikuras kayaknya itu namanya itu sampai hijau gitu. Kalau apa tuh gaji soalnya. Ya. Memang Iya, Kan khusus kan kalau. gitulah. Malah kangen zaman-zaman kuliah. Iya. UN. Terus berarti setuju nggak lah kuliah itu main digawe aja, kadang keren-kerenan digawe aja, balik aja. Menurut kamu setuju nggak? Kalau menurut gua ya antara setuju nggak setuju sih Pak ya. Oh, itu masing-masing sih, Pak. Itu bonus. itu dari masing-masing ya. Tapi intinya kuliah itu kan apa ya mencari ilmu, terus mencari pengalaman Pak. Oh iya. Pengalaman pacaran. Pacar kan ya. Iya, makanya itu. Pastinya mencari pengalaman dengan kegiatan belajar itu dengan ya berhubungan dengan teman-teman, memperbaiki relasi kan, meningkatkan kerjasama, teamwork itu juga penting. Itu soalnya bisa membuat bisa menjadi modal untuk menghadapi dunia selanjutnya yaitu dunia kerja atau dunia masyarakat. Itu juga sangat penting itu yang paling penting materi dan juga meningkatkan relasi kerjasama itu. Nah itu yang paling penting gitu. Tapi kan kamu ranahnya ke Sosial. pendidikan kan ya, karena kan Iya. pendidikan sosiologi. pendidikan Sosiologi soalnya. ya Saya sing paling banyak digaungkan kan entrepreneur ya. ya Karena masyarakat kita kan tahu sendiri masyarakat kita itu lebih banyak ke arah pengen jadi pegawai. Pak, iya masuk on juga. Gini aja. Nah, di kampus, apa jenenge di kampus itu memang ada program entrepreneur atau gimana? Programnya itu seperti apa? entrepreneur ya. Ya, Kalau sejauh ini kalau nggak ada ya. ada pak itu ada beberapa kegiatan ya tapi isinya nggak cuman entrepreneur doang itu pak itu kalau nggak salah PKM itu apa ya aku kurang tahu. PKM itu ya kayak karya ilmiah itu, PKM GT, PKM Iya, nasional. Karena ini nggak sih kampus merdeka soalnya. Kalau setahu saya PKM dulu itu ya kirnya waktu SMA. Jadi kita buat teamwork, buat karya soal nanti kita presentasikan itu nanti Nah, iya tingkatannya itu, Pak. daerah, nasional sama internasional. Iya, itu juga ada buahnya. PKMK. Ada buahnya itu pak ya juga berkaitan dengan berkaitan dengan pembuatan teknologi itu juga bisa. Contoh pembuatan kayak apa ya pembuatan Yang karya ilmiah. rancangan-rancangan gitu ada. Terus yang sosial itu kayak ada membuat video kreator itu juga ada kayaknya itu. Terus Konten kreator. Iya, konten kreator Kalau ada. SMA kan ya proyek-proyek itu kan, tapi karena ini ranahnya anak kuliah, jadi Iya. kan kudu lebih bermasyarakat lagi. Iya, terus ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, terus ada kegiatan yang berhubungan dengan sosial itu ada itu. Banyak. Banyak PKM itu itu. pakai PKM itu banyak iya. Tapi podo tetap ranahnya adalah project. Ya project ya. Dan karena kampus merdeka ya kayak ini merdeka belajar, kampus merdeka jadinya kayak nanti banyak arahnya ke masyarakat daripada di kampus tok. Iya. Apalagi kan ini kan pendidikan sosiologi ranahnya kan juga meneliti tentang masyarakat. Masyarakat ya. Iya itu Pak. Loh, wes ah. Asar ya. suruh Pak. Wah, Goblok. 35 menit. Yo, misal dulu waktu SMA saya bahas lagi wis. ya. SMA dulu kan ada juga sering berorganisasi ya. Iya. Sering berorganisasi lah. Ya. Pembedanya antara organisasi yang ada di sekolah dan saat kamu di kuliah itu apa kira-kira? Kayaknya berbeda banget sih Pak. Kalau
mungkin kalau organisasi di sekolah ya ranahnya itu mungkin hanya sekitar sekolah ya rata-rata, tapi rata-rata memang begitu ya. Sasarannya gitu kan, sasaran kegiatannya kan di sekolah. Dan mungkin kalau dari paling luas itu mungkin hanya sampai Malang Barat gitu kan ya, semisal acara OSS gitu kan ya. Contohnya gitu. Nah, kalau di kampus itu malah justru lebih luas lagi ya. Itu malah kayak ada kegiatan kayak rapat pembahasan semisal kayak dari pemerintah membentuk kebijakan baru gitu kan ya. Kadang itu kayak tidak diterima oleh masyarakat gitu kan ya. Itu kadang itu kayak ada surat-surat yang berisi konferensi gitu Pak, memberitahukan bahwa itu nggak setuju itu ada Pak. Petisi. Oh ya petisi. Nah semisal itu petisi, nah itu juga lebih fleksibel, lebih luas. Iya lebih luas lagi Pak. Kalau di kuliah gitu, kalau sekolah kan pertanggungjawabannya paling ya kepala sekolah dan lain sebagainya. Kalau kampus menurutmu, apakah dirimu sendiri yang bertanggung jawab, apa gimana sistem pertanggungjawabannya kalau di kampus, organisasinya? Kalau dari kampus ya, ya itu dari organisasi itu sendiri. Iya. Kalau ya tetap ada pembinanya kan dari dosen. Dekan apa dosen? Dekanat kayaknya. Kalau paling tinggi dekan dulu, terus dosen. Nah, itu mungkin hanya memberikan saran saja mungkin. Dan itu kalau mungkin atas persurat-suratan mungkin dicek. Kalau semisal setuju ya cuma ditandatangani doang gitu. Jadi akomodasinya itu lebih ke organisasi itu Pak. Nah itu benar-benar diajari untuk kritis ya berarti ya. Iya benar, harus kritis Pak. Kritis, mandiri, tapi bertanggung jawab. Iya. Masyarakat lah. Jadi pembedanya itu ruang lingkupnya. Kalau dari kuliah itu lebih mengabdi ke masyarakat juga Pak itu. Sering-sering ikut kepanitiaan nggak di kampus? Kalau untuk saat ini masih belum Pak. Belum dapat kesempatan. Masih belum dapat Kan kesempatan. masih ini Pak, semester 1 juga. Nah ya. Nggak tahu kalau wis. Mungkin Pak Rizal mau ngasih wejangan. Ya, Kan aktivis banget lagi. Koyo sih ngono. Garis keras. Garis keras. Ya. Kalau wejangan apalagi di UM itu saya sebenarnya nggak anti, ya mungkin banyak yang sudah tahu ya, anti organisasi itu enggak, tapi cuman saya tidak suka kadang itu tidak cocok dengan sistemnya. Ada salah satu organisasi, jadi saya nggak suka sistemnya, ya saya nggak mau ikut organisasi itu dulu. Saya yang sering ikuti itu ya BEMPA, terus habis itu HMJ itu enggak pernah, malah langsung ke BEM. Kalau bagi saya organisasi itu sangat penting, membantu sekali sampai saat ini. Gimana kita berbicara, kadang terus gimana kita mengatur memanajemen waktu dan lain sebagainya. Jaringan, koneksi relasi. Karena memang benar-benar tadi kalau kuliah kan kita wis bertanggung jawabnya benar-benar di kita. Memang benar ada dosen pembimbing, ya kayak guru, kayak di sini yang pembina OSIS. Tapi ya cuman paling 10%. Iya, cuma ini jangan, ini gini enggak ada kebijakan yang mengikat. Kalau di sekolah kan OSIS dia nggak akan bisa, malah OSIS kebalikannya kuliah, dia mungkin OSIS cuma perancangnya saja dan eksekutornya saja. Nah untuk yang penanggung jawab makanya sering dilarang ini tuh pembina, kepala sekolah membawa instansi. Kalau di kuliah itu enggak, benar-benar ini siapa yang misalnya ada masalah siapa sih loh. BEM, kalau saya dulu misal BEMPA, BEM-nya MIPA ya, itu yang bertanggung jawab. Kan, makanya sampai ono berita sing konser terus sampai pinjol kabeh karena gitu. Rame tas-tas gitu. Benar-benar kita diajari rasa tanggung jawab gitu. Panitia aku duwe duwe akeh di sini. Ya itu kalau mungkin Aldo nanti sudah nyoba ya, kalau bedanya di sekolah sama di kampus itu pendanaan, dari segi pendanaan ya. Kalau di sekolah itu masih ada support sistemnya dari sekolah. Nanti kalau yang bilang misal semuanya dari anak nggak pernah disupport dari sekolah, meskipun dikasih 100-200 itu masih beruntung sekolah ini. Kalau di kuliah itu enggak sama sekali, benar-benar tidak sama sekali. Pure. Kadang itu memang dianggarkan sama ada rencangannya. Itu malah lebih enak, mahasiswanya diundang semua. Senator kalau nggak salah yang undang itu, dosen-dosen yang hadir itu nanti. Kalau enggak ya wis, kalau kamu ngotot ada program nggak masalah, tapi nggak didanai sama sekali.
gitu. Itu kalau bedanya sih lebih ke arah mandiri Iya. di kampus itu. Lebih mandiri banget. Lebih mandiri banget. Terus habis itu relasi juga penting. Terus sih jangan sampai kupu-kupu, kalau istilahnya dulu itu kupu-kupu. Iya, kuliah pulang. Dan jangan terlalu kura-kura. Tahu kura-kura? Kuliah rapat. Kuliah rapat. Nah, itu juga. Boleh ikut organisasi, tapi jangan sampai terlalu menghabiskan waktu. Tetap bisa bagi waktu, karena itu dosen nggak mau tahu. Iya. Tapi biasanya yang aktif di organisasi juga apa ini? Kuliahnya molor-molor gitu. Biasanya kuliah mau Pura-pura. Biasa nih sih. Pura-pura kan ya? tapi kadang itu ya itu tadi Pak, karena ada satu organisasi di situ. Ya begitu itulah. Ya mesti nanti ngerti lah mesti. Ulang rapat, kuliah enggak. Pura-pura. Ulang rapat. Dan sebenarnya aku juga belajar sedikit tentang organisasi. Nah, pas awal masuk sosiologi itu kan ada kayak acara apa? Olahraga fakultas gitu kan ya. Ormaba. Ya ormaba gitu kan. Oh nggak maba sih sebenarnya, juga ada dari kating-kating itu juga ikut bantu gitu. Nah, aku nggak ikut, tapi ikut jadi supporter. Nah, ini jadi supporter nih, Bayu. Anfak biasanya namanya dulu di UM. Antar fakultas. Ada fakultas ya. Wah, UM tuh ya. parah ya waktunya jadi supporter itu. Cyber semua. Iya. Wah, sosiologi malah paling cyber, paling bikin kena mental jurusan lain. Karena saking kompaknya terus kata-katanya ngena banget gitu loh Pak. Sampai ada yang sampai mau gelut juga itu. Oh ada itu Pak. Kalau mau gelut zaman saya sudah gelut beneran. Sama anak sastra MIPA itu dulu bentroknya sama sastra biasa sudah. Iya. Ospek itu Mas Yan, dulu kan gombong, tahu gombong, lapangan gombong. Iya. Wah itu dulu kan ospek dijadikan satu di situ. Wes ilo-iloan deh ngono. Ospeknya yo sampai pernah ada yang sampai bocor barang. Waduh parah. Itu sudah parah dulu. Iya. Ban bocor. Salahnya mau gedein ini sampai dicegat di belakang lapangan. Zamannya Pak Angga ngono bisa enggak? Paling nggak diseneni kok. Nah, Ayo dek masuk. Ayo cepet deh. Ono kakak tingkat ngobong fakultas. Itu aku. Eko green ya kayak sampah-sampah tahu. Mereka obong sampai ternyata ini sore kan bahan kimia toh. iya. Wah, anjir. Sumpah. Bisa kayak Bromo. Merenteng. Oh, Pak Riza nih Pak. Ariza. Dulu sampai mana? Aduh, aku bumi nih kuwi. Wah, kate gobong kamu sih opo. Kate burine kimia kan ono anu ah. Oh, iya, pojokan iku kan ya? Ah, iya iku ndek kono iku. Wah, wih, kita ketemu akhirnya aku. Aku pengen lapo diobongi aku. Aku kalau jadi supporter itu juga hampir pernah ditunjuk jadi maskot. Maskot kayak suruh pakai kostum macan gitu. Tapi akhirnya nggak jadi. Karena itu malah kakak tingkatnya yang pengen pakai gitu. Iya. Senioritas. Iyalah. Tapi tetap semuanya itu bau nyingkuin semua. Oh. Iya. Psikologi tetap kalau psikologi kan berarti kamu masuk FIS ya? Iya, FIS. FIS tetap logonya warnanya apa? Kalau di FIS? FIS itu biasanya warnanya ungu. Ungu ya. Ungu. FIS Sastra. Apa? Biru. Sastra boys. Sastra Boys. MIPA apa Pak? Hijau. Iya. Ones. Ayo, tatanya bentrok hijau mbak biru. Sekolah hijau. Cocok wis. Terus aku juga sering kalau semisal ada jargon-jargon gitu kan, aku sering jadi pemimpin. Maju itu. Visai, Fakultas Ilmu Sosial. Tapi Viva Sosial. Kamu dari SMA. Kayak SMA mulu sih. Kamu ya jadi maskot SMA biar. Iya. Kalian kayak maskotnya semaput. Sebelum podcast ini tadi itu kita mengundang 2 orang, Mas Aldo sama satu lagi Putra. Ya. Putra yang kemarin kita wawancara ya. Iya. Ya mau tak bentrok kan. Ini kan ekstrovert orangnya. Ya. Putranya kan introvert dia. Wes ngomong-ngomong lu iki opo dapat enggak? Mana haki terkuat? Ya, kasihan, Pak. tahu gitu loh. Terus kalau di kuliah, pengalamanmu kuliah yang selama 6 bulan ini ya berarti ya? Hampir mau 1 semester ini yang bisa kamu sharing ke khususnya anak-anak kelas 3
Rek kono cukup di kuliah yang bikin pendidik yang Oke. silakan. Menurutku ya, bagi teman-teman kelas 12 yang ingin lanjutin kuliah silakan, nggak apa-apa ya. Tapi yang paling penting itu, yang paling penting itu dipersiapkan ya fisik mental harus disiapkan ya, karena kuliah ini juga tekanannya juga banyak. Yang paling disiapkan itu ya rencanakan jurusannya akan kamu pilih sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan keahlian kalian. Nah, milih di jurusan itu. Nah, untuk kampusnya silakan lah, kampus impian boleh silakan. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah ini mau kelas 12, tingkatkan lagi prestasinya dengan belajar lebih giat. Jangan males-males belajar. Ya nggak apa-apa males-males, tapi jangan sampai kebablasan. Nah, itu yang paling penting. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau masalah uang itu sebenarnya kan sebenarnya bisa cukup di akhir ya, tapi kalau semisal kurang mampu, mulai sekarang dipersiapkan. Silakan nyimak info dari beberapa platform ya, di YouTube, di Instagram. Nah, itu ada banyak ya, beasiswa KIP kuliah. Nah, dan juga seleksi perguruan masuk ke perguruan tinggi itu juga harus disimak. Nah, itu juga sangat penting bagi teman-teman kelas 12. Nah, silakan disimak baik-baik. Nah, terus yang paling penting itu adalah studi prodi dan studi kampus. Studi prodi dan studi kampus itu enggak melulu ke kampus ya, tetapi explore. Nah, explore di beberapa website lah, itu ada kok. Nah, itu ada. Atau tanya ke kakak tingkat itu silakan, nggak apa-apa. Nah, Kak, jurusan ini susah apa enggak? Gimana ya masuk jurusan ini? Nah, itu juga penting. Harus selalu tanya ke kakak tingkat. Nah, itu penting. Nah, jangan lupa tanya terkait kampus juga silakan. Nah, kampusnya gimana? Nah, kondisinya di sana gimana? Nah, itu juga penting. Nah, bukan yang dari nol terus tiba-tiba blar gitu. Tapi kan bisa diawali kayak gitu ya, cari si data-data gitu. Iya, itu harus mencari informasi. Nah, terus kalau mau milih prodi atau milih kampus, cari yang menurutmu sesuai dengan passion dan keterampilan itulah, sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan pengetahuan itu. Nah, itu paling penting itu yang kedua. Yang ketiga, nah untuk masalah mungkin UKT ya. Nah, UKT memang sekarang itu mahal. Nah, mulai sekarang mungkin teman-teman bisa menabung ya. Walaupun mungkin penting menabung, itu penting buat persiapan nanti. Nah, walaupun mungkin kalian rencananya mau ngurus beasiswa KIP gitu kan ya. Nah, itu kan tapi kan peluangnya kan belum tentu kan ya. Belum tentu keterima enggaknya kan ya. Nah, mulai sekarang menabung. Nah, sebenarnya beasiswa yang lain itu bisa diurus, tetapi mulainya itu harus dari semester 3. Itu beasiswa yang lain, beasiswa swasta. Nah, beasiswa unggulan itu juga sama, dimulai dari semester 3. Iya. Karena sudah ada progres, terus dilihat nilai IPK-nya mungkin ya. Iya, syarat-syaratnya harus gitu, Pak. Kalau KIP itu bisa semester 1. Tetapi ingat ya, peluang masuknya itu juga tidak mudah. Karena kan banyak pastinya. Banyak. Nah, itu. Nah, menabung itu juga penting Pak sebenarnya Pak, buat mempersiapkan finansialnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu juga penting. Misal selain di perguruan tinggi pun, kalau kita kayak kamu rantau gitu kan pasti ngekos dan lain sebagainya kan ya juga butuh kan ya. Oh iya, perlu. Nah, ini selain untuk finansial di perkuliahan, nabung untuk ketika kamu di luar daerah. Ya, jangan lupa menabung juga untuk biaya hidup ya di kosnya ya. Itu penting di kos. Gambaran saja tahu campur 15.000. Ya. Oke. Semisal Campur 15.000. Oke. Campur tok ya. Biaya hidup di kota itu tentu saja lebih mahal ya daripada di sini ya. Berapa kamu sebulan kira-kira? Sebulan ya Yang minim. Yang minim
biaya hidup sebulan sebulan minim. hanya untuk makan minum atau kebutuhan yang lain ya Pak ya. Ya minim lah pokoknya. Paling minim itu 600. 600. 600. Sudah sama kosnya. Belum. Belum. Kosnya 450 itu. 1 juta ya baru. Wah. Iya, totalnya sampai 1 Itu juta. biaya minim, artinya mungkin sehari nasi bawa beras sendiri. Ya, nasi Mungkin bawa masak sendiri. gitu. Ya, itu pun nasi bawa sendiri. Itu biaya untuk kebutuhan hidup sehari, makan, minum dan lain itu tuh paling sedikit itu 30. Per hari. Iya 30. Bayangkan kalau semisal 5 hari ya, 150 itu udah banyak loh itu. Belum bensin, Ya, belum pakai Iya. tugas. Nah, iya. Print, jilid. Nah, itu kan juga Revisi. revisi. Nah, Coret itu oke. dalam itu kan pengerjaan kelompok gitu kan atau mungkin kayak ada acara dari sosiologi itu mengundang offering gitu kan kayak semisal bazar gitu kan ya. Nah, itu pun ada iuran. Ada iuran. Nah, itu juga harus dipersiapkan uangnya. Nah, itu juga penting. Wah ini ya, Jared Basuki mau bayar. Nah, Siapa yang mau dapat kesempatan keuntungan, ya pastinya kudu mengeluarkan effort. Biaya termasuk salah. iya. Apalagi Pak? Saya ini yang terakhir ya, kalau dari saya ini terakhir yang saya penasaran. Iya. Karena kadang itu anak-anak itu ambil jurusan, ini yang sering saya survei di kelas-kelas, anak-anak ambil jurusan itu yang menghindari bau-bau matematika atau hitung-hitungan. Iya. Di jurusan di sosiologi. Jurusan sosiologi ya teman-teman, tetap ada matematika. Misalkan itu. Loh, tetap ada matematika. Loh, Semester berapa? 1-2 ya kalau nggak salah. 2 lah, semester 2 itu ada mata kuliah penelitian kuantitatif. Ayo, penelitian kuantitatif harus ada hitung-hitungan. Iya. Harus pastilah. Ayo ya. Kalau Pak Mawan dulu kuliah ada hitung-hitungannya nggak? Wah ya jelas ada Pak. Ada. Gak mungkin gak ada. PKN nya ada. Ada. Semester Pancasila 1-2. itu yang paling aku mending matematika timbangannya Pancasila. Pancasila itu lebih rumit lah. Pancasila aja dihitung ya. Iya. 1, 2. Enggak kan? Aku lebih seneng matematika. Nah, Seni juga sama ada hitung-hitungan. seni ada hitung-hitungannya ya. Hitung semua. Kemarin itu kalau nggak salah 10-5 itu tanya, Pak saya tak pengen masuk seni. Ada nggak hitung-hitungan matematikanya? Ada. Kamu sketch wajah itu kan pasti Iya. lingkaran. Ada. Semuanya pasti ada ya. Ya wes kalian kalau saran saya kuliah kalau kalian takut pelajarannya jangan kalian punya mindset gitu sama Iya. kayak kalian masuk SMP ke SMA dimulai dari nol lagi kalau kuliah itu kecuali kalian tesnya itu harus belajarnya kan materi SMA Iya. kuliah itu mulai nol lagi itu Kalau nekat dari saya. pengalaman saya itu milih matematika, menghindari bahasa Inggris. Ternyata ada bahasa Inggris. Buku nih bahasa Inggris dong. oh no ya satu matkul selama Siap. 1 semester itu Bukunya nggak bahasa Inggris bahasa kabeh. Inggris semua Iya. perlu ngartikan bukunya. Apalagi kan di UM kan ada tes bahasa Inggris juga. Uji kompetensi bahasa Inggris loh. Harus pintar bahasa Inggris dan matematika. Bahasa Inggris matematika kan salah berbeda nggak? Vocabnya sama bahasa Inggris biasa itu beda. Iya. Pokoknya membenci pelajaran itu sebetulnya salah. Karena Ya, pada salah. saat itu pasti kita butuh. Iya. Benar-benar. Pasti butuh. Dulu ya tak kirain olahraga itu paling gampang. Ternyata ya ono matematika. Newton itu Kalau saya dulu kalau lihat nilai rapot matematika, bahasa Indonesia, kemudian yang lain lah ya. Itu nilainya bagus Pak. Ono sing jelek, ada yang jelek. Waduh, kayak rada getun. Bahasa Inggris 65 zaman dulu sih. Aku biasa ya, gak masalah. Ternyata sekarang malah bahasa Inggris itu yang berpengaruh. Iya. Bahasa Inggris itu sekarang kalau bisa paling nggak kita menguasai satu bahasa asing itu sebetulnya kita sudah hampir menguasai 30% dunia. Apalagi bahasa Inggris itu. Apalagi Sekarang itu gitu. bahasa Inggris kan bahasa internasional ya. Benar. Harus pelajari juga. Terus apalagi sekarang bahasa internasional banyak, Inggris, Cina, Jerman, Spanyol. Spanyol. Tapi kemarin terakhir saya baca berita nggak tahu ya Indonesia masuk dalam 110 Iya katanya. bahasa internasional kalau nggak salah ya. Dari UNESCO ya. Nah, Iya, Ya. ada terjemahan Indonesia. Jadi kita cukup harus bangga. Harus bangga bahasa Indonesia masuk.
Ya. di KBBI, bukan KBBI ya, di internasional. Di internasional. Kalau Oleh saya, karena saya itu, tutup di pertanyaan terakhir itu tadi, monggo dari Pak Angga sama Pak Troga. yuk. Silakan. Apa ya? Udah, wis, tutup aja wis. Nggak tahu, Pak. Oh, iya. Kalau Oke. sudah dapat PIP itu bisa cari beasiswa lain apa enggak? Tidak boleh Pak, Oh. harus ke KIP, nggak boleh. KIP. Kalau mau cari beasiswa lain ya otomatis dibatalkan KIP-nya. Oh, pilih salah satu. Iya, tapi kalau bagi aku ya, kalau KIP kuliah ya udah KIP kuliah aja, nggak usah cari yang lain. Nah itu. Karena udah full ini ya, full kuliah soalnya. Iya. Tapi tidak termasuk kayak tugas-tugas itu enggak ya? Tugas-tugas gini. Ada maksudnya biaya tambahan atau biaya hidup lah dapat beberapa gitu enggak? Dapat enggak? Biaya hidup kan. Nah, Biaya hidup itu ada sih, tapi lebih ke itu sih, lebih ke untuk memenuhi kebutuhan hidup secara dasar ya, makan minum gitu Pak. tapi ada ya? Enggak buat kuliah tok kan? Enggak, ada. Oh, ada. Per bulannya ada jatahnya. Ini langsung ditransfernya itu nganu 1 semester 5.700.000 sekarang. Tapi untuk 1 bulan ya sekitar 950 Pak. Itu Oke. ya juga Ya, lumayan Pak. lumayan itu ya. Udah lumayan. Heeh. Kalau bisa ngekip beberapa gitu kan ya masih ada sisa kan berarti harusnya. Iya, harusnya ada. Si beling-beling itu ada luar, Pak. Di anak luar itu biasanya kalau keinginanku ya bukan benar daerah ya, ada anak luar lah, luar Jawa yang kuliah di sini tuh memang disekolahkan dari daerahnya itu untuk kuliah di itu kan masih dapat beasiswa juga. Iya, Nah, mereka bilangnya ke orang tuanya itu tetap bayar. Waduh. Nah, mereka kan ditransfer dari orang tuanya itu yang buat biaya hidupnya. Kadang itu kan orang tua nggak ngerti kayak gitu-gitu itu, Pak. Iya. Itu sering terjadi waktu zaman saya dulu. Aku itu makanya sepeda masih kan ganti. Tapi after effect sih kalau itu nanti belakangnya pasti ono apa gitu. Nah, iya. Tapi lek orang luar Jawa itu suge-suge, Pak. Soalnya biaya hidup di sana mau mahal. Nah, iya. Nang kowe ini langsung jegrek. Iya. Kenapa memang kita di Malang itu pakai hari Jakarta? Nah, iya, banyak Soalnya Pak. di ini biaya hidupnya murah. Murah, lebih murah Daripada di sana. di Jakarta ya. Saat waktu aku di Malang, Melbourne ini pertama itu ya 15.000 paling dapat toko di Malang. Di sini sama gitu. Bisa Awal-awal bisa dapat nasi besar sama ayam 1 potong dan sebagainya. Gila sekali. Iya. Kos dari segi kos itu murah di sini. Iya. kalau di Malang itu anu ya Paling sak kamar. 15.000 itu ya cuman beli ayam geprek. Aman kayak ayam. Ayam geprek, nasinya itu porsinya nggak besar, Cim. kecil. Belum minum. Belum minumnya belum. Nah, itu Tuh. 15.000. Beda kalau di sini udah Warak-warak. warak tenan itu. Nah, gitu teman-teman ya. Pesan terakhir bro, buat closing. Oke, closing statement. Closing statement. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin kuliah, yang pertama kalian harus fokus kuliah ya. Fokus kuliah untuk bukan hanya mendapatkan gelar ya, tetapi membangun karir juga untuk masa depan kalian. Itu penting. Ya, gengsi jangan mengutamakan gengsi ya. Yang paling penting adalah membangun diri, mengasah soft skill kita dan juga membangun karir kita, membangun kerjasama kita dengan orang lain. Nah, itu bisa dilatih dengan kuliah, itu bisa. Soalnya nantinya kita mempersiapkan diri ke dunia yang lebih luas, ke dunia masyarakat atau dunia kerja itu juga luas. Nah, bagi aku seperti itu, Pak Braka. Dan Pak Angga. Oke, terima kasih. Itu aja kayaknya Pak Angga ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat aku. Makasih ya dong informasinya. Iya. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Ya. Oke, Pak Angga. Wis tutup ya. Ya jelek ngene. Wis yo.